Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Nah, saat ini saya Amsori, dosen pengantar ilmu hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Pertemuan pertama kali ini saya akan membahas tentang mengenal pengantar ilmu hukum. Maka oleh karena itu kita ketahui bahwa hampir semua aspek kehidupan memiliki keterkaitan dengan masalah hukum, sehingga hukum tumbuh dan menjadi cabang ilmu hukum dengan lebih luas. Oleh karena itu, hari ini, pada kesempatan hari ini, saya akan memulai bagaimana hukum itu diperlukan dalam segi sendi kehidupan. Hari ini, ketika semua orang dituntut untuk tahu akan hukum, muncul pertanyaan, berapa banyak orang yang benar-benar mengerti tentang hukum? Oleh karena itu, ilmu tentang pengantar ilmu hukum ini perlu dipelajari oleh setiap mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa yang baru semester pertama. Untuk mengetahui itu, mari kita menggali lebih dahulu tentang bentuk, tujuan, maksud dari belajarnya ilmu hukum ini. Pengantar ilmu hukum dibentuk dengan tujuan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dari ilmu hukum. Materi ini membahas tentang pertanyaan yang paling dasar, yang fundamental dari hukum, yaitu apa itu hukum, apa tujuan hukum, dan dari mana sumbernya hukum itu berada. Nah, oleh karena itu, kita ketahui bahwa perbuatan hukum, peristiwa hukum, dan lain sebagainya ini ada sumbernya. Nah, bicara hukum, hukum harus berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, pertama adalah kita ketahui dulu apa itu hukum. Nah, menurut para pakar ilmu hukum yang banyak sekali di dunia internasional maupun dunia Indonesia sendiri, banyak pengertian tentang definisi ilmu hukum itu sendiri. Dari Utrecht, ya, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang ada di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan. Nah, hukum ini berisi perintah dan larangan menurut Ernst Utrecht. Ada juga apa sih ilmu hukum, definisi dari Immanuel Kant, yang mungkin orang-orang hukum, sarjana hukum tahu siapa Immanuel Kant. Nah, menurut beliau, hukum adalah keseluruhan syarat di mana seseorang yang memiliki kehendak bebas dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain. Artinya ada keseimbangan dan kesetaraan antara hukum tersebut. Lalu mengapa hukum itu perlu ada? Nah, dari Hans Kelsen, ini dari teori pure hukum, teori hukum murni, hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan, maka hukum adalah harus berupa peraturan perundang-undangan menurut Hans Kelsen. Ada juga ada beberapa definisi hukum yang lain, yang apa itu hukum. Teman-teman mahasiswa bisa pelajari dari beberapa literatur hukum. Oke, sejauhnya ini belum ada definisi yang sempurna mengenai apa itu hukum. Jadi dari definisi tersebut, para sarjana hukum punya pandangan yang berbeda. Karena itu, hukum tidak akan mampu didefinisikan. Menurut Immanuel Kant, maka hukum banyak sekali definisi-definisi. Nah, mengapa sih tadi hukum itu perlu ada? Kenapa hukum termasuk di dunia ini perlu ada aturan-aturan, ada bahasa-bahasa? Nah, semua bahasa tentang hukum dimulai dengan adanya masyarakat. Menurut Aristoteles, seorang filsuf terkemuka dari zaman Yunani kuno, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, zoon politikon itu adalah manusia merupakan makhluk yang punya kecenderungan untuk hidup bersama. Ada sebuah regium terkenal dari Cicerio yang menyebutkan ubi societas, ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Atau if there society, law will be there. Regium tersebut menggambarkan ketika sudah ada dua orang, maka hukum dipandang sebagai suatu hal yang wajib untuk mengatur hubungan keduanya. Tetapi adanya hukum, kekacauan akan terjadi di antara mereka. Artinya, tanpa adanya hukum, kekacauan akan terjadi di antara mereka. Nah, dari definisi tersebut, mengapa perlunya hukum, apa itu hukum, maka terdapat tiga hal utama yang menjadi objek dari perlindungan hukum. Yang pertama adalah kepentingan hukum atau public interest. Keberadaan atau eksistensi hukum menjadi sangat penting untuk memastikan agar negara dapat menjaga kedaulatan,
dan pelayanannya terhadap masyarakat. Kedua, kepentingan masyarakat atau social interest, yang memastikan agar terdapat jaminan dan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah kepentingan pribadi atau private interest, yang memastikan terciptanya perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Oleh karenanya, dari pengantar ilmu hukum ini tadi, ya, dari mengenal ilmu hukum tersebut, maka mahasiswa kami menganjurkan untuk membaca beberapa literatur untuk menambah wawasan dan hasanah keilmuan tentang pengantar ilmu hukum. Kami sarankan pertama bahan bacaan, ya, atau reading materials, yang mana untuk mengetahui definisi hukum dari tokoh-tokoh yang memakai perspektif hukum sebagai norma, misalnya John Austin, Gustav Northrop, Blacklaw's Dictionary, ya, atau juga ada beberapa definisi hukum dalam perspektif hukum sebagai hukum ideal seperti Victor Hugo atau Augustinus. Selanjutnya definisi hukum dalam perspektif hukum sebagai ilmu tentang kenyataan, misalnya dari von Sapigny dan Hamakers. Nah, ini beberapa literatur yang kami sarankan, dan juga ada beberapa buku-buku di pengarang sarjana Indonesia bisa dipelajari. Mungkin demikian pertemuan pertama kali ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan kedua untuk pengantar ilmu hukum.